Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kuliah online tentang analisis laporan keuangan. Masih bersambung dari video sebelumnya terkait, kalau tadi video sebelumnya kan tentang leverage ratio dan liquidity ratio. Nah, kali ini kita akan mempelajari dua rasio lainnya yang masih ada hubungannya tentang analisis laporan keuangan. Gitu ya. Jadi, seperti itu. Nah, CPL, untuk CPL ini juga sama seperti video sebelumnya, diharapkan kalian bisa menjelaskan dan menganalisis rasio, kemudian bisa menjelaskan dan mempraktikkan cara menghitung rasio, terus juga menganalisis laporan keuangannya. Nah, kalau sebelumnya itu adalah leverage ratio dan liquidity ratio, kalau sekarang untuk pertemuan video kali ini ya, di dalam video ini kita akan mempelajari tentang activity ratio dan profitability ratio. Nah, activity ratio itu seperti apa? Jadi activity ratio itu adalah rasio aktivitas yang menunjukkan hubungan antara penjualan dan aset tertentu. Jadi kalau dua rasio sebelumnya itu kan tentang hutang sama aset, dan kewajiban seperti itu. Nah, ada hutang, ada apa namanya aset, ada pendapatan sebelum pajak dan bunga seperti itu. Nah, kalau sekarang ini lebih ke aktivitas yang ada hubungannya sama penjualan dan aset. Nah, dalam inventory turnover, rasio pertama ya dalam activity rasio itu ada namanya inventory turnover. Nah, rasio ini itu mengukur perputaran persediaan dalam menghasilkan penjualan, dan semakin tinggi rasio berarti semakin efektif dan efisien. Jadi, dalam inventory turnover kita akan menghitung penjualan dibagi dengan persediaan atau inventory. Maka laporan yang dibutuhkan itu adalah neraca dan laba rugi. Kita langsung aja ya, di tahun 2020, di sini sales penjualan itu adalah di tahun 2020 sebesar 57.000 atau 57 juta gitu ya. Ini dilihat dari penjualan besi di sini gitu. Ini kan total ya. Nah, salesnya di sini tahun 2020 adalah 57.000. Kemudian dibagi dengan inventory 4.300. Ada di sebelah kiri sini. Jadi ini dimasukkan, ditaruh di atas, ini lagi bawah. Nah, ketika dihitung menghasilkan 13,3 kali. Jadi artinya tahun 2020 perputaran persediaan dalam perusahaan tersebut sebanyak 13,3 kali perputaran gitu. Nah, kalau dibandingkan tahun 2021, kita coba hitung ya, 2021, di sini 60.000, kita masukkan di sini sebagai sales, dan dibagi 6.000, persediaan di sini tahun 2001, masukkan dalam rumus, maka hasilnya adalah 10 kali. Berarti eh, perputaran persediaan pada tahun 2021 hanya 10 kali. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, maka perputarannya lebih banyak, lebih besar. Gitu. Berarti pada tahun 2020, perusahaan semakin efektif dan efisien gitu dalam pengelolaan persediaannya dibandingkan tahun 2021. Gitu. Kemudian yang kedua adalah average days in inventory atau rata-rata hari dalam uh, untuk inventory persediaan. Nah, rumusnya dalam satu hari 365 dibagi dengan inventory turnover. Jadi kita menggunakan hasil dari inventory turnover ini ada 13,3 kali di tahun 2020 dan 10 kali di tahun 2021. Kita masukkan ke sini. Nah, 365 dibagi, ini 2021 ya, 365 dibagi 10, maka 36 hari, pada tahun 2020, 365 dibagi 13,3. Nah, di sini artinya semakin lama dana terikat dalam persediaan menunjukkan semakin tidak efisien. Jadi karena tahun 2021 itu kan harinya semakin panjang ya dibandingkan tahun 2020 yang hanya 27,4 hari. Maka ini artinya adalah pada tahun 2021 perusahaan itu tidak makin efisien gitu dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020. Karena pada tahun 2020 persediaannya itu hanya butuh 27,4 hari, anggap aja 28 hari gitu ya. Sementara di tahun 2021 itu membutuhkan lebih dari 1 bulan gitu. Jadi itu tidak efisien dalam pengelolaannya.
Next. Nah, ini untuk yang untuk yang ketiga, receivable turnover, ini yang mengukur perputaran piutang. Jadi kalau sebelumnya di yang leverage ratio itu kan menggunakan hutang. Kalau ini adalah piutang. Jadi kalau receivable turnover itu mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. Nah, semakin tinggi perputaran, maka semakin efektif. Jadi semakin tinggi, semakin efektif dan efisien. Coba kita praktekkan dari laporan laba rugi dan neraca di samping. Kita coba dihitung tahun 2020. Nah, tahun 2020 kita butuh data penjualan. Nah, penjualan di sini masih 57.000 ya, dibagi 6.300, yaitu account receivable. Jadi, itu adalah piutang, ada di sisi sini. Nah, kita masukkan. Nah, si piutangnya itu ada di neraca, sementara penjualan bersih salesnya ada di laba rugi. Masuk sini hasilnya 9,1. Sementara tahun 2021 itu 60.000, ini dimasukkan ke sini dan juga 7.000. Hasilnya 8,6. Jadi tahun 2020 itu kan lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 2021. Jadi artinya dia semakin efektif dan efisien dalam manajemen piutangnya gitu. Sekarang tahun 2021 dia tidak terlalu efektif dan tidak terlalu efisien gitu dibandingkan tahun 2020. Nah, tadi itu ya, tadi untuk yang receivable turnover. Kalau untuk yang rasio keempat, day sales outstanding atau DSO, itu ada kaitannya dengan tadi, ada rasio sebelumnya tentang receivable turnover. Jadi harinya 365, sorry, 365 ini dibagi dengan hasil tadi yang hasil dari receivable turnover 9,1 ya. 2021 sampai 8,6. Jadi hasilnya sekian. Kalau 2020 kita pakai data sebelumnya 9,1, hasilnya 40,1. Artinya pada tahun 2020 perputaran piutang. Jadi itu dia perusahaan semakin efektif dan efisien dalam melakukan piutang. Jadi apa namanya? Dia bisa lebih pendek harinya dibandingkan dengan 2021 dalam perputaran piutang. Jadi tidak perlu waktu yang panjang untuk memutarkan piutangnya gitu. Kemudian rasio yang kelima, memang kalau untuk activity rasio ini cukup banyak ya dibandingkan dua rasio sebelumnya, dia ada cukup banyak rasio. Nah, untuk fixed asset turnover sekarang itu rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva. Jadi kita akan menggunakan fixed asset atau aktiva nanti itu dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Jadi apakah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu mampu secara efektif meningkatkan penjualan bagi perusahaan gitu. Nah, tahun 2020 kita pakai data pakai neraca di sini 57.000. Salesnya kita pakai salesnya ini kan tadi kalau dari laba rugi 57.000 ya, dibagi dengan total fixed asset tahun 2020. Tahun 2020 ada 21.400. Jadi tahun 2020 itu ada kita butuh sales di sini, sales 57.000 dibagi dengan total fixed asset. Nah, 21.400. Kita pakai data ini. Ya, aktiva total bersih ya kan. Totalnya adalah 21.400 total aktiva total bersih. Total fixed asset. Nah, masukkan sini hasilnya sekian. Nah, 2021 juga sama, pakai 26.000. Nah, sekian. Berarti
Kalau dia semakin tinggi, ya semakin tinggi rasio, semakin efektif mengelola aktiva tetapnya. Berarti tahun 2020 dia kan rasionya lebih besar ya ini dibandingkan 2020 dia kan rasionya lebih besar dari 2021. Artinya dia semakin efektif di tahun 2020. Kemudian untuk yang keenam itu ada total asset turnover. Jadi untuk total asset turnover itu kita menggunakan rumus sales dibagi total aset. Nah, coba kita cek. Rasio ini itu sebenarnya digunakan untuk mengukur efektivitas seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan dan perusahaan. Semakin tinggi, maka dia semakin efektif mengelola aktivanya. Nah, 60.000 salesnya, total asetnya 40.000. Jadi pakai yang ini, 60.000 salesnya itu di laba rugi ya. Data sebelumnya kalau kita cek untuk tadi rasio-rasio sebelumnya itu ada laba ruginya di sini. Comeback lagi, kembali lagi di sini, nah maka dia hasilnya 1,5 kali. Nah, tahun 2020 itu kita pakai 33.600. Nah, 1,7 kali berarti dia semakin bagus tahun 2020 dibandingkan 2021. Nah, untuk yang ini, untuk profitabilitas rasio, ini biasanya yang paling sering digunakan untuk mengerti itu ya, untuk teman-teman yang suka mengerjakan skripsi biasanya menggunakan rasio-rasio ini, gitu, yang paling favorit. Oke, yang pertama itu adalah return on asset atau ROA. Itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva, jadi sebuah aktiva untuk menghasilkan laba setelah pajak. Nah, sebenarnya rasio ini digunakan untuk evaluasi apakah perusahaan tersebut sudah efektif, ya, sudah efektif dan efisien atau belum dalam mengelola aktiva. Nah, di sini poin pentingnya adalah karena return on asset, maka kita mengukur dari sisi yang dianalisa adalah aktivanya, gitu ya. Nah, semakin besar ROA, semakin efisien, gitu ya. Maka kalau kita hitung gitu, dari tahun 2020, earning after tax 2020 kayak seharusnya juga baru ya. Nah, kalau kita cek di sini gitu ya, tahun 2020 itu adalah ini 2020, ini 2021, diingat-ingat ya, 2.600 dan 2.400. Berarti kita pakai 2.600 tadi, 2020 ya, 2.600 dibagi dengan 33.600. Ini, nah, sudah 1,7%. Pada tahun 2021, tadi 2.400 ya, tadi dibagi dengan aktiva di sini 40, hasilnya 6%. Maka di sini dari segi ROA-nya 2020 ternyata dia ROA ya, maka tahun 2020 dia lebih kecil ya, berarti ya lebih kecil dari 2021. Apakah betul? Nah, maka dia artinya 2021 dia lebih pintar menggunakan aktivanya. Kalau dari 3 rasio sebelumnya, kalau kita perhatikan kan tahun 2020 dia selalu lebih bagus kan ya, dibandingkan masa 1,7% ya? Ini kayaknya salah hitung ya. 2.600, sebentar, saya hitung lagi. 2.600 dibagi 33.600. Seharusnya ini bukan 1,7, ini 7,7. Nah, berarti ini salah ya. Ini salah, berarti 2020 itu lebih besar. Seharusnya ini 7,7%. Nah, berarti dia lebih efisien, lebih efektif juga dalam mengelola aktivanya. Oh, berarti sejauh ini tahun 2020 memang performa perusahaan ini lebih bagus dibandingkan 2021. Kemudian ROE, untuk ROE-nya juga karena dia namanya return on equity ya,
Jadi yang dianalisa adalah equity-nya. Jadi ini nggak ada laporan. Laba ruginya tadi pakai earning after tax tadi ya 2.600 dibagi 17.600. 17.600 itu dari sini total modal sendiri. Nah, ini juga masuk sini. Earning after tax itu ada di laba rugi. Ini ada laba rugi. 2.600 penghasilan bersih setelah pajak ya, sama 2.400. Nah, dimasukkan sebenarnya 2020 lebih besar ROE-nya. ROE 2020 lebih besar dari 2021. Masih lebih bagus. Nah, untuk profit margin ratio, di sini ada 3 nanti di bagian. Jadi yang pertama net profit margin, ini pendapatan setelah pajak. Nah, rasio ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Nah, masih sama mengukur efisiensi, tapi di bagian produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan. Ya. Kalau kita lihat di sini, earning after tax tadi ya, kalau dari ini kan 2020 2.600 dibagi dengan sales. Nah, 2.600 dibagi dengan 57.000, hasilnya sekian. Kemudian pada 2021 2.400 dibagi dengan 60.000, sekian. Nah, hasilnya masih sama, ini lebih besar dari 2021. Berarti 2020 masih terbukti lebih efisien. Ya. Berdasarkan perhitungan net profit margin. Kemudian yang kedua itu adalah operating profit margin. Nah, di sini earning before interest and tax pakai EBIT ya. Yang ini adalah EBIT. EBIT di sini 280 dibagi dengan 50.000. Seharusnya ini juga sama pakai 5320 bagi 60.000. Hasilnya 2020 masih lebih besar dari 2021. Jadi dia masih efisien. Dia lebih efisien. Ya. Kemudian yang ketiga gross profit margin. Nah, ini saya kasih contoh yang lain. Jadi contohnya karena tadi itu tidak ada. Jadi saya pakai contoh yang lain. Di sini gross profit margin itu adalah pakai gross profit. Jadi apa namanya, laba kotor, ya, laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, ini hasil ya, hasil ini apakah ADS itu atau belum? Sama kayak tadi ya. Nah, untuk basic earning power, nah ini pakai EBIT juga. Gitu. Nah, ini dibagi dengan total aset. Total aset seharusnya ada di aktiva, ya kan? Sorry, di neraca. Nah, neraca tadi 2020 adalah 3.600, sekian, 2021, sekian, sekian. Nah, ini juga dia lebih tinggi. Berarti semakin tinggi rasio, semakin efektif. Ya, berarti 2020 masih terbukti lebih efektif. Nah, dari sini dapat disimpulkan dari semua rasio tadi, ternyata performa, ya kan, performa perusahaan pada tahun 2020 itu lebih bagus, lebih sehat atau lebih bagus, atau lebih sehat dari tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2020 dia performanya lebih bagus dari efisiensi, dari dia pengelolaan utang, pengelolaan aset, dan sebagainya, dia jauh lebih bagus dibandingkan tahun 2021. Nah, oke, sudah selesai, sudah habis. Maka dari itu, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf.